Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik kepada kita dan kita menjadi orang-orang yang mengalami damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bicara damai sejahtera dalam hidup kita bukan terkait dengan situasi dan kondisi, tetapi terkait kepada Tuhan yang berdaulat di atas segala sesuatu, termasuk situasi dan kondisi hidup kita. Sehingga apapun yang kita alami, situasi yang bagaimanapun, kita tetap memiliki damai sejahtera Dia. Karena Dialah Tuhan kita Yesus Kristus yang mengatur segala sesuatu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, dari zaman ke zaman, manusia mengalami kebingungan demi kebingungan tentang siapakah Yesus Kristus. Saudara, ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, bahkan sampai hari ini. Dulu di tengah-tengah bangsa Yahudi, terjadi kebingungan siapa Yesus Kristus. Tapi sekarang sudah menjalar ke seluruh dunia. Saudara, kita tidak heran ada banyak orang berkata bahwa Yesus Kristus adalah orang yang baik. Dan Dia seorang guru yang luar biasa mengajarkan kebaikan. Dan orang juga ada yang berkata bahwa Yesus Kristus itu nabi. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan pendapat-pendapat banyak orang, maka berapa banyak orang di dunia ini yang mengakui Yesus adalah Mesias? Saudara, bukankah itu yang dikatakan Alkitab mengenai Yesus? Yesus bukan sekedar orang baik. Yesus bukan sekedar nabi, namun Dia adalah Mesias, yaitu yang diurapi. Dia adalah Raja di atas segala raja. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 7 ayat 25 sampai 31. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah Dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, Ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa Ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini, kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di bait Allah, Ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku, namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak orang yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, "Apabila Kristus datang, mungkinkah Ia akan mengadakan lebih banyak mukjizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Yesus di Yerusalem membuat banyak kebingungan di antara orang-orang Yahudi, apalagi ketika mereka melihat bahwa Tuhan Yesus bisa mengajar dengan leluasa. Karena mereka tahu pemimpin agama hendak menangkapnya dan membunuhnya. Tapi mereka heran, mengapa Yesus Kristus boleh mengajar dengan leluasa tanpa ditangkap? Sehingga orang banyak berpikir, jangan-jangan pemimpin agama mereka sudah tahu bahwa Yesus adalah Kristus. Namun mereka pun tetap tidak mengerti apakah betul Yesus adalah Kristus. Karena mereka tahu latar belakang Tuhan Yesus. Mempunyai ayah, mempunyai ibu, dan lahir di Nazaret. Namun sepengetahuan mereka, kalau Mesias datang, mereka tidak tahu datang dari mana. Oleh karena itu, saudara-saudara, mereka sangat bingung mengenai Yesus Kristus. Namun di antara mereka ada yang sudah percaya mengenai Yesus Kristus. Karena mereka berkata, jikalau ada Kristus datang kembali, apakah Kristus itu akan berbuat mukjizat bisa lebih banyak daripada orang ini? Karena memang Alkitab berkata, Yesus Kristus banyak sekali buat mukjizat. Sehingga Yohanes berkata, jikalau dicatat di dalam satu buku, tidak cukup untuk mencatatnya. Saudara, apa pesan firman Tuhan bagi kita dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama,
Saudara, pengenalan setengah-setengah akan Yesus Kristus dapat menghasilkan persepsi yang tidak tepat mengenai dia. Firman Tuhan berkata, beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini, kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Saudara, kita mendapatkan kebingungan yang luar biasa dari orang banyak ini. Saudara tahu mengapa mereka bingung? Karena mereka hanya tahu setengah. Setengah dari kebenaran. Nah, ketika mereka hanya tahu setengah-setengah dari kebenaran, mereka akan mendapatkan persepsi yang membingungkan dalam hidupnya. Saudara, ketika mereka berkata, kalau Kristus datang, kita tidak tahu datang dari mana. Saudara-saudara, perjanjian lama berbicara tentang kedatangan itu adalah kedatangan kedua kali. Di dalam kemuliaannya, Yesus Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Dia datang sebagai hakim, Sang Mesias itu. Maka dia datang dalam kemuliaannya. Namun, perjanjian lama juga menceritakan bagaimana dia datang menjadi hamba yang lahir di Bethlehem. Sebagaimana digambarkan dalam kitab Yesaya pasal 53 dan kitab Mika pasal 5. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika orang-orang Yahudi mengenal Kristus hanya setengah, maka mereka pun kehilangan persepsi yang benar mengenai dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, saudara dan saya harus mengenal kebenaran seutuhnya. Saudara tidak bisa mengenal kebenaran setengah-setengah. Setengah kebenaran itu bukan kebenaran. Saudara, Yesus Kristus, dia adalah Mesias, dia adalah anak Allah. Nah, saudara, ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita belajar sungguh-sungguh firman Tuhan, di situ saudara dan saya boleh mendapatkan kebenaran yang utuh mengenai dia. Saudara mengenal dia dengan utuh, membuat iman kita menjadi iman yang kuat di dalam dia. Jangan kita setengah-setengah di dalam mengenal kebenaran. Orang yang setengah-setengah mengenal kebenaran, cepat sekali tersesat dalam hidupnya. Karena di dunia ini, ada begitu banyak angin pengajaran yang tidak sehat. Meskipun mereka mengatasnamakan Alkitab. Namun, di dalam mereka mengerti firman Tuhan. Mereka tidak mengerti sebagaimana yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan kita mengenal kebenaran setengah-setengah atau mengenal Tuhan Yesus setengah-setengah. Ketika saudara mengenal setengah-setengah, saudara hidupmu akan labil, imanmu terus goyah, engkau selalu bingung karena begitu banyak angin pengajaran. Bagaimana kita tidak setengah-setengah? Kita harus disiplin belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini menyatakan kepada kita bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias dan anak Allah. Mari kita baca firman Tuhan. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal dia, sebab aku datang dari dia, dan dialah yang mengutus aku." Saudara, menarik sekali yang Tuhan Yesus katakan bahwa memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Yaitu dari kota Nazaret, bukan? Namun Yesus berkatakan, ada yang kamu tidak tahu, yaitu aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, kamu tahu asalku, kamu tahu aku. Tapi kamu harus tahu, aku diutus oleh Allah Bapa. Yesus memberitahukan, aku ini Mesias. Yang diurapi, yang telah dijanjikan dalam perjanjian lama, di mana Allah akan mengutus Mesias datang ke dalam dunia ini. Yesus adalah sang utusan itu. Sang Kristus itu. Dan Yesus tidak berhenti di sana. Yesus berkata, aku kenal dia.
Sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Saudara, Tuhan mengatakan kamu tidak mengenal Dia, tidak mengenal Bapa. Tapi Yesus berkata, aku kenal Dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Yesus berkata, aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia. Yesus mau memberitahukan keilahiannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada seorang mengenal Bapa selain anak. Saudara Yesus berkata, akulah anak Allah itu. Akulah yang ilahi itu. Akulah firman itu yang telah datang ke dalam dunia. Memang ketika Yesus melayani sebagai Mesias datang ke dalam dunia, Dia dalam bentuk manusia. Namun sesungguhnya, di dalam kekekalan, Dia adalah firman itu. Dia Allah itu sendiri yang mengenakan tubuh manusia untuk menjalankan misi Allah, yaitu misi penebusan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mengenal Dia adalah Mesias yang telah dijanjikan, ketika kita mengenal Yesus adalah anak Allah yang hidup, dan sungguh-sungguh saudara mengenal itu, maka imanmu dan imanku tidak akan tergoyahkan. Karena tidak ada seorang pun, betapapun hebatnya, betapapun religiusnya, betapapun bagus ajarannya, yang bisa menjadi setara dengan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan, dan Dia adalah Mesias, Raja di atas segala raja. Dan satu kali nanti, Dia datang kembali menyatakan kemuliaannya. Dan tidak seorang pun manusia yang berani tidak mengakuinya. Karena pada saat itu, Dia datang dengan bala tentara surga. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih karena melalui firman-Mu kami disadarkan betapa besarnya Engkau, Tuhan Yesus. Seringkali kami merasa Engkau begitu kecil, sehingga kami seringkali memperlakukan Engkau dengan tidak patut. Tapi sesungguhnya Tuhan, Engkau adalah Allah itu sendiri. Sehingga tidak ada seorang pun yang dapat disandingkan dengan Engkau. Engkau adalah yang kudus itu. Engkau anak Allah. Engkau yang datang dari surga. Tapi Engkau mengasihi kami. Engkau peduli kepada kami. Ya Tuhan, ajar kami mengasihi Engkau dengan segenap hidup kami. Dan kami mau berkata, memiliki Tuhan Yesus itu cukup bagi kami dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.